Bismillah, nomor satu pasti semuanya udah tahu bahwa niat itu harus ada, tapi nggak bisa cuma niat, harus dilakukan dan lakukannya kapan? Sekarang, hari ini, saat ini juga gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad SAW. Gue lagi sama seorang yang mungkin lu pernah lihat di layar kaca televisi ya, kesayangan Anda semua. Masya Allah. Ini Masya Allah, penampilan saat ini udah nggak lagi membuka auratnya, tapi justru memilih untuk menutup aurat. Siapa dia? Beliau adalah Caca Federica. Assalamualaikum semuanya. Oke Kak, sampaikan ke teman-teman Kak sedikit nasihat tentang bagaimana hijrah yang dijalanin atau apalah. Aduh, Masya Allah. Aduh, mungkin jangan nasihat kali ya, mungkin pengalaman aja. Pengalaman boleh. Belum pantas buat nasehatin orang. Pokoknya Bismillah, nomor satu pasti semuanya udah tahu bahwa niat itu harus ada, tapi nggak bisa cuma niat, harus dilakukan dan lakukannya kapan? Sekarang, hari ini, saat ini juga gitu. Karena banyak mungkin yang kayak aku pengen pakai kerudung, nanti deh, bentar deh, bulan depan deh, atau nggak tahun depan deh, atau gitu, ada aja gitu loh. Jadi nggak bisa, kalau kamu udah ada niat, aku pengen pakai kerudung, misalkan aku pengen tutup aurat, kapan? Sekarang, hari ini juga. Nanti orang-orang, nah itu akan ada lagi nih caranya syaitan nih, Masya Allah banget, mereka kan hidup lebih lama daripada kita di dunia. Kita paling, berapa orang sih di dunia kita, maksudnya yang manusia hidup 100 tahun tuh berapa lama? Berapa orang bisa dihitung pakai jari ya, izin Ustaz ya. Kalau syaitan mereka udah hidup udah ribuan tahun. Ribu-ribu tahun. Jadi mereka tuh strategi marketingnya udah jauh lebih canggih daripada kita. Nah kitanya nih, tapi kan kita dikasih rezeki sama Allah, yang nggak dikasih ke syaitan ini adalah apa? Kenikmatan iman Islam kan. Nah itu kita harus gunakan gitu. Jadi ketika Allah memanggil kita, menyentuh hati kita gitu, kapan? Sekarang. Aku pengen sedekah deh gitu, kayak ini uangku ada 150.000 nih gitu, pengen sedekah ada 20.000 apa 30.000 misalkan, atau alhamdulillah kalau 150.000 sedekahnya 100.000 misalkan, 50-nya kamu pegang, karena kan sedekah sejatinya tuh nggak berkurang, itu akan bertambah kan gitu. Tapi itu terserah teman masing-masing, cuman intinya adalah kalau ada hati, aku pengen sedekah deh, 150.000 nih uang, 50.000 katakan pengen sedekah, tapi ntar dulu deh, besok deh, tunggu hari Jumat deh, nggak usah, udah pengen saat ini juga langsung lakuin. Jangan dientar-entarin ya. Enggak, aku pengen baca Quran, kan kita juga kalau di rumah juga gitu tuh, satu kayak, ih kok kangen ya pengen buka Quran deh, kayak pengen aja gitu pegang Quran, kayak satu halaman aja pengen, nggak tau karena pengen. Terus masak dulu, ntar habis masak deh, atau ntar habis angkat, enggak. Sekarang juga lakuin. Kalau emang urgent banget harus ngangkat jemuran nih karena udah mau hujan ya, angkat dulu jemuran ya. Tapi langsung jangan digosok dulu deh tuh baju deh. Saat ini juga, hari ini juga. Gitu. Tapi menarik ya guys, ada cerita yang beliau sampaikan itu. Ini menarik nih. Ada yang saya garis bawahi bahwasanya ketika beliau misalkan bangun di sepertiga malam, justru malah beliau menganggap ini undangan tahajud dari Allah. Gimana Kak? Kasih pandangan teman-teman. Masya Allah. Ya, kadang-kadang orang kan suka ada yang bilang kayak, aku tuh nggak bisa deep sleep, nggak bisa tidur nyenyak gitu. Kalau malam-malam pasti kebangun, aduh nggak enak banget apa segala macam. Dulu pun saya juga merasa seperti itu. Ya Allah, nggak enak banget sih. Maksudnya kayak enak-enak lagi tidur jam 9, jam 10. Kalau saya lumayan semenjak menikah saya tertib Ustadz. Tidur jam 9, jam 10. Sebelum menikah mah tidur berantakan jam 12 baru tidur, jam 1 baru tidur gitu. Terus kalau kebangun, misalkan tadinya jam 1, jam 2 gitu kan, kita kan itu lagi enak-enaknya tidur ya. Duh pengennya kan lanjut lagi tidurnya, dan kayaknya bantal, guling, dan selimut itu tidak lebih nikmat ketika jam-jam segitu. Ya bantal guling gitu ya kalau siang hari, soalnya tuh biasa aja rasanya. Tapi kalau jam segitu, ya Allah kenikmatannya 100 kali lipat. Tapi sekarang aku akhirnya switch gitu pikiran aku gitu, karena banyak belajar juga sama guru-guru, banyak diingetin juga gitu ya. Membuka hati juga, membuka diri juga bahwa, oh kenapa sih cara pikirnya nggak berubah aja, bukannya kamu nggak dikasih tidur nyenyak, tapi kamu lagi diundang loh sama Allah. Oh Masya Allah. Dan undangan itu tuh undangan eksklusif loh. Kamu lihat deh satu rumah kamu atau satu kompleks kamu, tapi jangan jadikan undangan itu jumawa ya. Itu hanya untuk diri sendiri. Jadi jangan yang semalam aku bangun nih, enggak. Cuman kalau kita bermain dengan pikiran kita sendiri aja untuk menaikkan semangat kita untuk berdiri. Takbir Allahu Akbar tuh harus ada semangat kan, bermain aja sama pikiran kita bahwa
teman-teman misalkan tinggal di kompleks mana, jam 2, jam 1 pagi, berapa orang sih dibangunin sama Allah? Tapi di garis bawah bukan buat jumawa, bukan berarti orang yang tidur itu tidak lebih baik dari kita. Jangan-jangan orang yang tidur hatinya udah lebih bersih. Jadi Allah pikir kamu gak usah tahajud juga udah kamu insya Allah jannah ya kan. Nah kamu ini ya kan hatinya masih kotor. Jadi malam-malam tuh kamu perlu nih ada jalur khusus ngobrol sama Allah. Jadi tetap di sisi lain kita tetap ngerasa kita harus yang paling banyak dosa, kita banyak salah kita ini gitu. Tapi di sisi lain kita juga harus melihat itu sebagai aku dikasih kenikmatan yang Allah nggak kasih kenikmatan itu ke semua orang ya, tapi bukan jumawa gitu. Masya Allah. Jadi mengetuk pintu langit dengan cara bersujud pada Allah di sepertiga malam. Luar biasa. Ini nasihat buat kita bersama bahwa ini pesan yang mendalam. Kalau kita ada keinginan langsung dilaksanain, jangan pakai dientar-entarin. Kayak tadi contoh beliau pengen pakai jilbab langsung, jangan diniatin kapan tahu, kita nggak tahu usia, ya kita nggak ada yang tahu usia. Kalau alasan pekerjaan berat, teman-teman nggak sendirian, saya pun juga ngelakuin itu. Aku pakai hijab pertama kali ya nangis lah Ustadz, nangis masih harus syuting lagi, kan syutingnya taunya aku nggak pakai hijab, nih gimana? Wah, jadi dilema. Tapi akhirnya syuting kita tetap berlangsung. Tapi aku bilang karena aku mengecewakan klien, jadi mending aku tetap syuting menjalankan tanggung jawab aku, tapi aku nggak usah dibayar. Fair dong, tetap. Jadi kan karena kalau aku nggak mau syuting juga kan kesian. Zolim lah, misalnya orang kan harus sewa kamera, sewa studio, sewa kan. Waktu itu syuting Trans TV live. Aku kan itu kan berkaitan dengan artis-artis lain, jadi nggak cuma tentang diri kita kan. Tapi kan aku mengecewakan orang, jadi aku menjalankan tanggung jawabku, tapi aku nggak usah dibayar. Tapi ujung-ujungnya dibayar juga kok gitu. Jadi udah deh, pokoknya rezeki di dunia tuh udah Allah pasti jamin. Yang Allah nggak jamin itu rezeki kita di akhirat. Nah itu, itu masalahnya. Berarti orang banyak mengkhawatirkan tentang apa yang Allah udah jamin. Oh iya. Rezeki udah dijamin, tapi orang khawatir, gue belum nggak dapat rezeki. Padahal Allah udah jamin. Tapi tetap harus dengan usaha maksimal. Tapi tetap dengan apa yang Allah mau, intinya gitu. Baik, Masya Allah, nih pesan yang begitu dalam buat kita, walaupun singkat padat, tapi paling tidak berbekas buat kita, dan insya Allah ini menjadi pahala jariah buat Kak Caca Federica, insya Allah, dan tentunya Allah akan mudahkan langkah-langkah beliau. Insya Allah Allah juga catat sebagai penghuni surganya Allah SWT. Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, Allahumma amin. Taib, itu aja teman-teman semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.